Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa live lagi atas permintaan dari teman-teman yang ibaratnya teman-teman membujuk saya atau meminta saya untuk live karena kabar yang di luar sana sungguh sungguh banyak yang kurang yang agak melenceng lah ya, kita bilang melenceng. Baik. Hari ini saya live tanggal 4 jam 9. Sudah malam karena hari ini juga banyak teman-teman, keluarga, saudara, terus juga teman-teman saya yang peduli dengan saya juga WA, telepon dan sebagainya, sehingga saya agak malam live-nya. Cuma saya merasa perlu untuk live di sini untuk klarifikasi ulang terkait kondisi saya yang sebenarnya. Tadi saya diminta oleh teman saya, Ketua TDA Tulungagung, untuk live karena beliau melihat pemberitaan di media yang tidak sesuai gitu. Jadi dia meminta saya untuk mengklarifikasi. Kemudian juga teman saya ada yang tidak saya sebutkan juga, beberapa lah intinya meminta saya untuk klarifikasi. Baik, saya sekarang sedang ada di isolasi. Jadi saya hari ini sore tadi dijemput oleh pihak Dinas Kesehatan dan juga Polsek Kota dan juga ada Pak Camat, diisolasi di Rusunawa, Yayan Tulungagung. Ya. Terus saya mau klarifikasi yang pertama. Ada berita yang menyatakan bahwasanya saya menolak untuk diisolasi lagi gitu ya. Jadi berita itu kurang tepat, saya kira teman-teman ya. Jadi berita kurang tepat karena bayangkan coba ya. Tiba-tiba sore hari, jadi waktu itu tadi siang jam 3 sore itu ada orang ada tiba-tiba waktu saya di rumah, saya kan status isolasi di rumah, ada ambulan datang. Kemudian juga setelah ambulan datang juga ada mobil polisinya, mobil polsek gitu ya, kayak seakan-akan saya penjahat kayak gitu ya. Terus kemudian juga ada Pak Lurah, ada juga Pak Camat, ada Pak RT, Pak RW. Waktu itu datang ke rumah, kemudian ibaratnya bilang gini sama saya, Mas Agung, jenengan atas perintah atasan jenengan harus kami isolasi. Loh Pak, kenapa Pak? Kan gitu kan saya. Terus saya sudah dinyatakan sembuh, sudah sehat walafiat, saya juga isolasi di rumah. Kenapa saya harus diisolasi lagi gitu? Sementara saya punya keluarga. Saya tinggal di Jepun, di Kelurahan Jepun bersama istri saya dan 2 orang anak saya. Jadi ibarat saya kan tinggal ibarat orang ya berdua aja sama istri gitu. Terus saya supporter kan tanya sama yang Pak polisi itu. Loh Pak, istri saya gimana Pak gitu. Saya tinggal berdua Pak gitu. Nah mungkin pertanyaan seperti itu dianggap sama media itu menolak. Akhirnya media lah namanya. Terus kemudian akhirnya setelah kami diskusi agak panjang, ya udah Pak, kalau memang saya harus isolasi oke, tidak apa-apa, kita mendukung, kita mensupport program Bapak dan juga program yang kita juga fight ingin melawan corona. Terus kemudian akhirnya ada solusi, yaitu saya mohon diizinkan kan karena kita diisolasi nih sama keluarga. Saya mohon diizinkan adik saya menemani istri saya di sini gitu. Nanti tidur di ruang tamu. Nah, adik saya ini sudah dites, keluarga istri saya, kedua anak saya dan adik saya ini sudah dites. Adik ponakan maksudnya. Itu sudah dites dan hasilnya juga negatif. Jadi dia sudah terdaftar sebagai sudah dites gitu loh. Nah, akhirnya oke, saya ikut diisolasi di sini tadi sambil kenapa sih saya harus diisolasi kan gitu pertanyaannya. Bang, saya dinyatakan positif, dinyatakan negatif, sudah sembuh. Apakah saya positif lagi kan gitu. Jadi kemarin itu pas waktu kita sedang insya Allah kita dinyatakan positif itu Sabtu. Kemudian diklarifikasi Seninnya itu bahwasanya ini kan sudah melewati masa inkubasi dan dinyatakan sembuh
dinyatakan negatif, sudah hilang. Kemudian Selasanya saya dites ulang gitu loh. Ceritanya gitu. Dites ulang untuk apa sih? Gitu kan. Untuk memastikan bahwasanya virusnya sudah benar-benar hilang gitu. Jadi sebenarnya sudah sembuh, tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa. Itu akhirnya saya sambil nunggu itu gitu. Sayangnya tesnya lama sekali gitu loh. Tes corona itu ada 3. Yang pertama tes rapid test itu di sini tik di keluar itu rapid test. Kedua diambil darahnya. Entah apa namanya. Ketiga adalah yang paling mutakhir adalah tes di swab. Jadi tes swab itu tes diambil darahnya di tenggorokan dan juga di hidung, itu dikirim ke Jakarta. Nah, karena yang boleh menentukan dan menstatus orang itu corona atau tidak itu masih lembaga di Jakarta gitu loh, masih satu pintu gitu. Makanya tesnya sangat lama. Jadi waktu itu saya Selasa dites ulang, di swab ulang, kemudian tesnya dibawa ke Jakarta. Nah, karena kabar yang akhir-akhir ini sangat hangat di Tulungagung, terutama juga kabar tentang orang tua saya, nanti saya bahas di sini juga. Karena apa sih yang ada apa dengan orang tua saya? Terus akhirnya saya sambil menunggu kabar itu, di akhir ini saya diisolasi di sini di Rusunawa, Yayan Tulungagung. Alhamdulillah ini kondisinya di belakang kayak rusun-rusun gitu. Kondisinya juga saya sehat alhamdulillah. Seperti yang jenengan lihat semua. Itu klarifikasi yang pertama. Saya nggak menolak, saya cuma tadi diskusi sebentar gitu loh. Cuma media memang seperti itu, ya maklum lah. Ya tidak bisa dimaklumi juga sih. Atas permintaan teman saya, Ketua TDA Tulungagung. Yang kedua, saya juga sebenarnya kooperatif gitu loh. Untuk sama-sama ayo kita menghilangkan virus ini dari Tulungagung, terutama dari Tulungagung, dari Jawa Timur, dan dari Indonesia gitu loh. Ayo kita sama-sama lawan corona gitu. Kalau saya sebenarnya saya nggak apa ya, saya di tes kedua juga sudah oke gitu loh. Sebenarnya saya sudah sehat, di tes kedua juga nggak apa-apa lah, oke. Di isolasi mandiri sampai tanggal ditentukan oke gitu. Dan tadi juga sudah dibawa sini juga nggak apa-apa, cuma saya diskusi sebentar gitu loh sama Pak polisinya gitu loh. Cuma medianya memandang dari sudut pandang yang mungkin kurang enak gitu loh. Jadi saya harus klarifikasi. Saya kooperatif dengan pihak yang ayo sama-sama kita fight melawan corona. Yang ketiga adalah tentang keluarga saya yang cukup heboh di apa ya, di Bandung ya. Ya cukup heboh di Bandung. Bahwasanya keluarga saya, ibu dan juga mbak saya itu dinyatakan positif corona. Itu salah, itu hoak ya. Jadi keluarga saya, mbak saya dan juga ibu saya itu kemarin kalau nggak salah Rabu kemarin itu didatangi. Jadi keluarga saya yang ada di Bandung sana itu di desa Gandong, di desa Panjang didatangi dinas kesehatan. Yang mereka itu di tes rapid. Nanti saya terangkan apa sih bedanya tes rapid sama tes corona, biar masyarakat paham gitu. Enggak asal oh ini positif, oh ini negatif, enggak. Nanti saya jelaskan. Jadi keluarga saya didatangi, kemudian yang dites itu beberapa keluarga saya. Jadi kan saya ditanya sama saya ditanya sama dinas kesehatan, Mas, siapa sih yang bersinggungan dengan jenengan kan gitu. Nah, yang bersinggungan saya sebutkan, yang paling sering itu ibu saya. Karena dulu pas waktu saya pulang dari rumah sakit, ibu saya yang ngerawat saya beserta istri saya. Dia juga pernah nginep di rumah saya 1 malam. Oke ya. Yang kedua adalah mbak saya juga sering dengan mbak saya yang kedua ini, mbak Sri itu. Kemudian yang ketiga juga mbak Nur juga pernah jenguk saya. Terus memang untuk mas itu jarang ketemu saya gitu loh, jarang sekali ketemu, bersinggungan jarang gitu. Oke. Terus kemudian juga
ibu saya dan mbak saya kedua, jadi yang dites waktu itu 4 orang, bapak, ibu, mbak-mbak dites. Karena juga waktu itu mas saya minta untuk dites. Eh, mbak saya nggak sekalian dites ya. Waktu itu bidannya bilang, maaf, ini alatnya agak mahal. Beliau bilang 1 juta berapa gitu seperti itu. Jadi yang dites itu yang berdasarkan rekomendasi gitu. Jadi eh, sangat berita di luar itu agak kurang pas ya, bahwasanya mas saya itu nggak mau dites gitu. Itu kurang pas juga ya, karena waktu itu juga minta dites tapi memang alatnya agak, jadi berdasarkan rekomendasi saya yang dites siapa gitu loh. Terus kemudian dites mbak saya dites keduanya, bapak ibu dites. Bapak ketika dites negatif. Nah, ibu ketika dites positif. Ingat, ini bukan tes corona, tapi tes rapid test. Rapid test itu adalah tes untuk mendeteksi imun dalam tubuh kita. Bukan tes corona. Tes rapid bukan tes corona. Karena yang boleh mendefinisikan corona adalah tes dahak, dan itu dikirim ke Jakarta karena satu pintu hari ini, masih satu pintu. Oke ya, paham ya. Rapid test. Rapid test positif. Berarti di tubuh ibu saya itu ada imun. Imun namanya IgM sama IgG. Nanti teman-teman bisa cari. Rapid test itu apa sih gitu. Nah, imun itu adalah imun yang diproduksi tubuh kita untuk melawan virus. Kayak gitu. Bisa juga virus corona, bisa juga virus yang lain. Intinya di tubuh kita itu ada imun IgG sama IgM. Kalau di tubuh kita ada imun IgG sama IgM, maka kita itu dinyatakan positif secara rapid test. Nah, berapa banyak orang yang secara positif dinyatakan rapid test itu Agung? Banyak sekali. Banyak sekali. Di luar daerah juga banyak sekali gitu loh. Nah, itu. Karena memang rapid test itu untuk mendeteksi imun. Nah, gitu. Nah, kalau sudah rapid test oke. Oh, berarti ini ada imun nih di dalam tubuh itu, maka dilakukan tes selanjutnya gitu loh. Nah, kemarin itu di Bandung sana ibu saya positif, kemudian mbak saya itu dites pertama negatif, kemudian kok agak ragu-ragu gitu, dites ulang juga ragu-ragu lagi gitu loh. Akhirnya ikut dites gitu. Nah, masyarakat Banjang, Bandung geger. Kabarnya, oh ada 2 orang positif di sini gitu loh. Nah, itu bukan tes corona tapi tes rapid test. Kemudian karena dinyatakan positif corona, besoknya ibu saya dan juga mbak saya itu datang ke Puskesmas Bangunjaya, Pakel, untuk dites swab, tes tenggorokan. Nah, ketika dites tenggorokan, untuk melihat hasilnya, untuk memastikan kondisi tubuhnya, maka ibu saya dan juga mbak saya harus diisolasi dulu gitu loh. Harus diisolasi dulu, bukan karena kondisi yang buruk, tapi delok keadaan gitu loh. Nah, besoknya ketika itu diisolasi itu, dokter sama dinas kesehatan musyawarah dan melihat kondisinya, oh oke, ini bagus dan boleh dinyatakan pulang gitu. 2 orang itu boleh dinyatakan pulang. Akhirnya mereka kan pulang, ya kan pulang. Nah, setelah pulang entah apa yang terjadi di kabar itu WA itu sangat gencar sekali. Mungkin juga kita juga memaklumi ya, masyarakat hari ini sangat panik. Masyarakat sekarang sedang mengalami sebuah kepanikan yang sangat akut, sehingga timbul sebuah chat-chat yang sangat lebar sekali melencengnya. Oke, terus akhirnya waktu itu sorenya datang ambulan sama mobil polisi Polsek Bandung. Jadi mobil ambulan datang menjemput mbak saya dan juga ibu saya ini untuk diisolasi di Bangunjaya lagi. Bukan karena kesehatannya yang buruk, bukan. Karena untuk meredam masyarakat yang panik dan juga untuk mengamankan. Saya juga sangat mengapresiasi juga, nggak apa-apa lah diisolasi, karena juga biar penyebaran virus ini kalau toh nanti dinyatakan positif, tapi belum positif ya, belum dinyatakan positif, masih
nunggu hasil tes. Kalaupun nanti dinyatakan positif, penyebarannya nggak sama masyarakat. Akhirnya oke, kita mendukung ibu saya dan juga mbak saya diisolasi di Mangunjaya. Nah, akhirnya pas waktu datang itu kan ada mobil ambulan dan juga ada mobil polisi yang datang ke rumah kan. Nah, itu di capture sama salah satu warga tetangga dan dia menulis caption yang sangat luar biasa bahwasanya 12 orang di Desa Bancang terkena virus corona positif. Nah, itu yang bikin heboh. Itu yang bikin heboh, 12 orang terkena positif corona. Padahal bupati itu loh, kalau mau mengumumkan itu harus kayak hati-hatinya luar biasa lah, ini masyarakat luar biasa. Kayak punya tes lab sendiri aja ya gitu. 12 orang dinyatakan positif. Masya Allah, itu geger lagi. Geger lagi gitu. Nah, sebenarnya juga menyatakan positif 2 orang itu juga belum benar gitu. Apalagi juga media saya tadi juga membaca beberapa media tagline-nya mengerikan tagline-nya. 2 orang, jadi rapid test 2 orang positif corona. Masyarakat kadang ngerti rapid test itu apa. Yang paham kan 2 orang positif corona. Gitu. Masyarakat panik, media menggoreng, sudah ya udah seperti ini keadaannya. Nah, akhirnya hari ini saya sibuk lagi gitu loh. Sibuk untuk klarifikasi, sibuk untuk balas chat, dulur-dulur nanyain gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ada hikmah insya Allah ada hikmahnya. Itu ya teman-teman. Terus apalagi ya, itu di bawah. Nah, ini saya diisolasi di sini juga bersama keluarga. Ini ruangan saya sendiri. Saya lihat ya, rusun gitu. Nah, gitu. Saya diisolasi di sini. Di seberang sana jauh sekali ada ruangan ibu saya dan juga mbak saya. Jadi ini ruangannya gede, satu gedung itu yang isi 3 orang. Jadi mbak saya ada di sini, ibu saya ada di sini, dan juga saya juga di sini gitu. Ya, ada Pak Turmudi. Ya, itu sangat salah di positif itu. Sangat salah. Monggo saya juga menghimbau kepada saudara saya biar masyarakat juga nggak panik. Saudara-saudara saya yang di rumah yang belum tes rapid minimal lah ya. Monggo, nggak apa-apa. Tes rapid segera. Nggak apa-apa. Biar masyarakat juga tenang. Insya Allah aman gitu ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya diisolasi ini tadi agak susah sinyalnya ya di sini, tapi saya kondisi sehat luar biasa. Dan ini saya juga untuk klarifikasi biar saya nggak balen-baleni gitu. Jadi ada teman telepon, ada teman WA gitu. Jadi biar nggak balen-baleni, maka saya perlu klarifikasi di sini dan insya Allah nanti akan saya share ke mereka yang tanya-tanya. Kira-kira seperti itu. Nanti insya Allah akan kita lanjut lagi besok insya Allah. Dan saya berdoa ya Allah, semoga masyarakat Tulungagung khususnya juga masyarakat Indonesia pada umumnya dijaga oleh Allah dari virus ini. Dijaga Allah dari virus ini, diangkat wabah ini, diberikan kesehatan jasmani, diberikan kesehatan rohani, juga penyakit hati juga bahaya juga, bukan hanya penyakit jasmani, penyakit hati, rohani. Semoga Allah berikan kita kesehatan rohani, dan juga yang tidak kalah penting juga kesehatan ekonomi. Jadi gitu, kesehatan ekonomi juga Allah berikan berikan kesehatan semuanya aja. Insya Allah teman-teman saya banyak yang komen, banyak yang live juga. Ya Allah, semoga kita sama-sama berdoa, semoga wabah ini hilang dari dunia ini, segera minggat ya, segera minggat. Terus kemudian juga jadi ngeblank saya bisa. Mungkin itu sekian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah mohon maaf atas segala kekurangan.
Mohon maaf bagi teman-teman yang yang tersinggung atau yang saya tidak bermaksud menyinggung. Saya juga tidak mohon maaf kepada siapapun. Kalau juga keluarga saya juga melakukan kesalahan, saya juga mohon maaf. Saya yang merasa yang muda, yang bisa bisa online mungkin. Tadi juga ada yang neror saya. Tenor saya tuh gini, beliau WA saya, Mas, ini gara-gara jenengan ekonomi Bandung lumpuh 70%. Mas, ini gara-gara jenengan jadi panik. Wah, itu. Terus kemudian saya jelaskan, malah sewot. Akhirnya tidak saya ladeni, gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang sudah mulai meneror, gitu. Jadi bagi orang-orang yang meneror atau orang-orang yang membicarakan kasus ini di setiap grupnya, kemudian juga mulai menggunjing di setiap gang, jadi ini jadi pembicaraan di setiap gang lah, ibaratnya di setiap jalan-jalan rumah-rumah jadi pembicaraan. Jadi cobalah jenengan melihat dari sudut pandang kita, ini. Siapa sih yang ingin sakit? Apakah kita juga ingin terkena virus ini? Tentunya tidak lah. Siapa sih yang ingin sakit? Nggak ada. Kita artinya coba jenengan melihat dari sudut pandang kita. Kita ini juga orang yang terkena wabah. Terus kemudian kita juga terkena wabah. Terus kemudian juga waktu saya dinyatakan positif, ibu saya itu tentunya sangat shock ya. Keluarga saya sangat terpukul dengan keadaan ini, kok bisa? Karena wabah ini dikabarkan sangat mematikan. Sangat mematikan. Jadi ya seakan-akan ya Allah, semoga anak saya tidak diberikan itu sampai ke kematian gitu. Itu sangat-sangat terpukul. Ayah saya telepon sambil nangis-nangis, ibu saya telepon sambil nangis-nangis. Cuma bisa mendoakan dari jauh. Karena nggak boleh mendekat. Waktu itu saya diisolasi. Kemudian saya terlewati. Waktu itu saya boleh pulang, negatif dan boleh pulang. Kemudian wallahu alam kok ada juga akhirnya kan melebar, akhirnya juga mengenai keluarga saya yang ada di Bandung, dan juga kabar yang kurang enak mungkin ya. Jadi itu sebuah kabar pukulan 2 kali bagi kita. Jadi masyarakat, ayo masyarakat, terutama di desa saya. Kalau di saya yakin kalau di kota, di desa tempat tinggal istri saya di Jepun tidak begitu dampak sosialnya tidak begitu seperti yang ada di desa saya Gandong. Ayo masyarakat, kita membangun, berikanlah ayo kita memberikan energi positif, jangan energi negatif terus, jangan panik, energi positif. Ayo kita sama-sama membangun. Pandanglah kita dengan sudut pandang kasih gitu deh. Walaupun tidak mendekat, ayo disupport gitu ya. Disupport dengan cara yang ya terserah jenengan. Nggak perlu datang. Memberikan ucapan itu luar biasa daripada menggunjing di setiap gang. Itu sebuah pukulan juga kepada kami. Kalau saya yakin di teman-teman online ini luar biasa teman-teman saya. Saya yakin nggak ada orang yang tahu saya juga nggak mungkin percaya saya kabur. Dulu saya pernah dinyatakan kabur. Nggak mungkin juga percaya dinyatakan saya menolak. Itu saya nggak mungkin. Saya insya Allah kooperatif. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Banyak sekali ini yang live, 300 orang. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman juga dijaga oleh Allah. Usahanya semakin lancar. Social distance ini nggak lama, sehingga ekonominya segera pulih. Kita sama-sama berdoa pada Allah. Kita sama-sama lawan ini dengan menjalankan semua yang disarankan oleh pemerintah, semua yang dijalankan oleh disarankan oleh Dinas Kesehatan. Manut mawon insyaallah. Yang penting kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian masyarakat, saya tadi banyak input bahwasanya
dinyatakan ternyata panik atau ya apa ya, sifat tenang itu setengah dari obat. Itu loh yang ingin saya sampaikan. Jadi sifat tenang itu adalah setengah dari obat. Maka sifat panik berarti ya setengah dari sakit. Jadi ayo masyarakat mboten usah panik, perbanyak zikir. Ayo perbanyak zikir, saya juga perbanyak zikir, istighfar sama-sama. Kita muhasabah diri. Barangkali apakah ini juga apa ya? Musibah bagi kita. Kalau musibah berarti Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, ingin membersihkan kita. Terutama saya juga yang terkena ini ya, berarti dosanya lebih banyak. Berarti keluarga kita dosanya lebih banyak ya Allah. Kita mohon ampun ya Allah. Maka bersihkanlah dosa saya, keluarga saya, dan semuanya dosa ya Allah. Dosa teman-teman juga, dosa semua umat, semua Indonesia dan juga umat dunia. Maka ya Allah, kalau ini musibah ya Allah, maka bersihkan dosa-dosa kami dengan sakit ini. Dan jika ini ujian ya Allah, maka angkat ya Allah derajat kami, angkat derajat kami. Kalau ini ujian, maka angkat derajat kami dan angkat setinggi-tingginya ya Allah, dan jangan pernah Engkau jatuhkan lagi. Ya, sama-sama doa ya Allah, semoga kita diberikan yang terbaik Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minkum.